warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana, pemilik dari Anaira Floris. Ini suami saya yang selalu mendampingi dalam pengembangan usaha Anaira Floris. Mas Tunan. Kita jualannya ada dua macam. Kita ada bahan craft, kemudian ada barang jadi juga ya. Untuk bahan-bahan craft kita banyak kategorinya: pita, boneka, wrapping, kemudian juga ada pelengkapnya kayak balon dan lain sebagainya. Kalau yang barang jadi ada juga yang buket, kemudian snack tower, balon, dan masih banyak lagi. Pengembangan ke depan insya Allah mahar, Mas. Kita akan coba di hias hantaran, terus mahar. Alamatnya saat ini kita ada dua lokasi ya. Lokasi pertama itu pusatnya di Desa Banjarjo RT 8 RW 3 Panean. Kalau yang lokasi 2 itu ada di Utara Samsat Magetan, putar balik. Nah, itu kita pas di depan Dr. Lisiani. Jalan Maijen Sukowati. Nomor 31. Sampingnya Salon Angga dan Soto Lamongan. Itu ya. Sudah viral banget ya, Soto Lamongan. Yang nyari lokasinya ya itu di samping Soto Lamongan gitu aja udah yang oke banget. Kalau di lokasi 1 itu ya Bia. Kalau lokasi 1 untuk bahan-bahan lengkap banget. Pokoknya kalau butuh bahan banyak bisa langsung ke lokasi 1. Tapi untuk perakitan misalnya mau hias hadiah, terus buket kayak gitu ya Bia. Mau belajar ngerakit itu di lokasi 2. Terus itu bukannya dari apa aja? Untuk lokasi 2 di kota itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, bukanya jam 7 sampai 4 sore. Kalau yang di lokasi 1 di rumah, di Desa Banjarjo itu buka dari jam 7 sampai jam 8 malam masih kita layani ya kalau mau ke rumah. Setiap hari? Iya, setiap hari. Media promosinya apa aja? Media promosinya lewat Shopee. Ada Shopee, terus kemudian TikTok dan Tokopedia. Dan paling ini Instagram juga. Di Instagram juga kita mulai promosi. Untuk Shopee sekarang kan kita mengutamakan live-nya, Mas. Kita juga ada live yang live-nya itu setiap hari. Untuk siang dijadwalkan berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai sekitar jam setengah 4 sore. Kalau yang jam malam itu jam 8 sampai jam berapa, Mi? Sampai sakwati sampai sakwati meripat. Tapi yang jelas di atas jam 9 malam itu bertabur diskon ya. Bertabur diskon dan voucher. Tentunya diskonnya yang paling saat ini yang paling 50% itu ya, diskon 50% sampai dengan 20.000. Bisa hemat banget ya. 20.000 itu untuk sekali check out ya. Kemudian ada juga fitur gratis ongkirnya. Oh iya, gratis ongkir minimal belanja 0 rupiah. Jadi kalian yang rumahnya kemarin kita dapat orderan dari Aceh ya. Dari Aceh itu pembayaran COD. Minimal belanjanya 0 rupiah, cuma bayar 1.000 aja. Sudah sampai Aceh. Bayangkan ya, dari Magetan ini ke Aceh cuma 1.000 rupiah ongkirnya, Mas. Kalau kalian ke Aceh ke Aceh dibayar 1.000 mau enggak? Ya enggak, hanya Shopee Live. Join Shopee Live ya. Itu bisa diklaim hanya pas live saja, Mas. Makanya kita kasih fasilitas ke customer. Walaupun ngantuk-ngantuk kadang ya, tapi kita tunggu check outnya. Masih kita itu, ayo yang sudah masukkan produk ke keranjang silakan di check out, karena program gratis ongkir dan minimal belanja 0 rupiah hanya berlaku saat live saja kayak gitu. Ditunggu. Saat ini live-nya itu setiap hari. Setiap hari, Mas. Jadwal itu tadi ya. Iya. Kalau ada halangan ya biasanya kita infokan lewat Instagram atau status WA. Namanya orang kan nggak longgar terus, tapi yang jelas rencananya itu setiap hari.
Jadi di Instagram juga ada ya? Ada Mas, ada. Ada Media pengumumannya. Enggak, maksudnya media sosialnya isinya apa aja? Instagram. Untuk media sosial saat ini Instagram, oke Instagram gitu ya. Instagram. Di Instagram Anaira Floris itu. Awal memulai bisnis ini bagaimana ceritanya? Kalau awal mulanya dulu yang jelas dari hobi ya. Ya, berawal Dari hobi. Nah, dikasih uang jajan sama suami, saya kan hobi banget bikin-bikin kayak gitu daripada boring skripsi. Nah, itu akhirnya bikin-bikin sendiri. Nah, waktu sempro ya, Bi ya. Waktu sempro terus sidang kayak gitu kan umum banget ngasih hadiah ke temennya sebagai ucapan selamat ya, kamu sudah mencapai titik sempro ataupun kamu sudah lulus sidang kayak gitu kan ucapan selamat. Nah, hemat, namanya mahasiswa menghemat ya. Daripada kita beli terus bikin sendiri kayak gitu. Kalau teman-teman yang sibuk kadang kan nggak sempat bikin, akhirnya order ke kita sedikit demi sedikit, akhirnya kan uang jualannya itu nggak dipakai untuk sehari-hari, nggak, maksudnya nggak tak pakai apapun kan udah dapet uang jajan. Nah itu akhirnya dikumpulin terus semakin banyak. Nah corona ya Bi ya. Intinya itu apa? Keuntungan yang didapatkan itu untuk pengembangan Mas. Untuk pengembangan ke depannya. Hingga itu corona variasi, ya. Terus kemudian kan berjalan di Ponorogo, tapi itu nggak usaha kita utama, kita ada kesibukan lain. Saya freelance di kampus, kemudian suami juga ada kerja. Nah, kebetulan di luar. Juga rumah kontrakan kita itu dekat dari kampus Mas, sekitar 200 meteran ya Mi ya. Jadi kita tuh bisa melihat peluang untuk buket ini, dan bahannya itu luas sekali karena dibutuhkan setiap tahunnya. Setiap tahun itu kan kalau di kampus ada dua kali wisuda ya Mi ya. Dan wisuda ini rata-rata orang itu membutuhkan Mas untuk hadiah seperti yang sedang kita jalani saat ini. Jadi melihat itulah, oh kenapa Kak kita nggak coba untuk berjualan bahannya kan gitu maksudnya. Iya Mi ya. Iya, kan kita jualan barang jadi dulu, akhirnya kita beli banyak bahan kan, dari modal diputer. Bahan kita itu sampai menumpuk banyak. Terus teman-teman deket kampus gitu ya kayak Mbak Fitri kemarin itu kan nggak stok bahan, kalau ada pesanan dadak nggak punya, akhirnya awalnya nempel gitu sih. Terus kita kepikiran ya kenapa nggak sekalian jual aja gitu. Nah itu baru buka Shopee. Kan kalau bahan-bahan itu semakin beli banyak semakin murah harganya, pakai kargo saat itu. Pas posisi masih di Ponorogo. Masih di Ponorogo. Masih di Ponorogo. Terus pindah ke Magetan itu awal Corona. Karena corona akhirnya terus saya juga hamil ya Bia waktu itu. Kebetulan saya juga resign dari pekerjaan. Karena corona itu kan usahanya juga mandek ya. Usahanya suami itu mandek, saya juga hamil, akhirnya kita putuskan untuk ke rumah. Sebelumnya pulang ke rumah. Apa? Saya di peternakan Mas. Di peternakan juga di salah satu Ponorogo. Peternakan besar. Ayam atau kambing? Enggak, sapi. Selain kuliah terus di samping juga belajar jualan ternak. Pokoknya kalau kuliah itu harus punya basic yang lain ya biar berkembang. Jadi kita tuh jangan kok mikirkan saya kuliah hanya mikirkan kuliah, tapi pas kuliah itu juga sambil ada planning Mas. Kedepannya tuh saya mau jadi apa tuh kan gitu. Kan kalau saya dulu kuliah itu pengennya memang usaha ya Mi ya. Iya. Usaha. Kuliah itu bukan nyari ijazah kemudian ijazahnya dipakai untuk melamar kerja. Kita itu ijazahnya belum pernah dipakai melamar kerja. Belum pernah. Sama sekali. Aku nulis surat amalan itu. Memang benar Pak, kita itu ijazah kuliahnya itu belum pernah dipakai ngelamar kerja. Waktu itu kan ya alhamdulillah saya kan lulusan terbaik ya, lulusan terbaik akuntansi dari prodi akuntansi. Nah ekonomi, terus Mas, fakultas ekonomi ini PAI. Kalau saya pendidikan. Lulusan terbaik itu dulu dapat tawaran dari dalam kampus. Internal itu kan sedang butuh orang untuk dari sistem keuangan manual menjadi digital. Nah itu saya ikut tim dosen itu untuk membangun sistem keuangan
manual menjadi digital. Nah dari situ sih saya belajarnya, berarti digital itu sesuatu yang sangat bisa dikendalikan dari manapun, kapanpun tanpa mengenal waktu gitu kan. Nah itu kita kembangkan ya Bi ya. Jadi waktu di rumah itu, oh kenapa saya itu nggak jualan secara digital? Saya di rumah, barang saya bisa promosi kemanapun. Saya di rumah, tapi saya bisa mengorder barang dari seluruh penjuru ya. Dari Jakarta, Surabaya kayak gitu ya. Nah Dari suami, luar, ya, dari jauh-jauh. Yang jelas kita di rumah, tapi jaringannya sampai seluruh dunia gitu ya. Kita di desa tapi bisa mengendalikan, maksudnya bisa kemana-mana. Kalau kita kemana ya capek ya. Bayangkan Ya, misalnya gitu. Ini boneka salah satunya dari Bogor mas, jauh ya, mohon maaf saya bukan Bandung ya. Itu kalau kita langsung ke Bandung apa enggak capean ya? Tapi berkat dunia online atau misalkan Shopee ini kita lebih hemat tenaga lah, lebih simpel waktunya. Ya, produk yang terlaris itu apa? Semuanya. Semuanya laris. Cuma yang paling laris unggulan kita sekarang ini adalah boneka. Boneka. Kalau boneka itu kan pasarnya menyeluruh ya. Boneka menyeluruh bisa. Banget. Kadang itu kalau boneka ini nggak dihiasi pun sudah laku mas, dikasih gitu aja sama anak kecilnya, senangnya kan minta ampun. Hadiah itu kan. Jadi hadiah itu kan nggak mengenal waktu, nggak mengenal momen ya dia. Misalnya nih kita nggak ada momen apa-apa, tapi tiba-tiba ini dikasih dia gitu kan, pasti langsung senyum, seneng kayak gitu. Sekecil apapun itu, jadi hadiah itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi bahagia dan happy ya. Iya. Mungkin kalau ucapan selamat itu, oh aku jelas lah dapat hadiah karena aku mendapatkan sebuah pencapaian. Tapi kalau kayak suami istri gitu ya, nggak ada momen apa-apa. Ya ini mas, kita juga sering dapat orderan hadiah itu dari luar negeri. Dari luar negeri. Misalkan anak atau kerabatnya kerja di luar, kemudian DM ke kita, WA ke kita atau Instagram ya, bisa itu banget pesan ya, hadiah dikasih ke ibunya misalkan atau istrinya di rumah, itu bisa mas. Dan buket uang ya rata-rata. Buket uang itu nilainya kan lumayan ya. Insya Allah kita amanah untuk seperti itu, kita amanah. Untuk contohnya amanah misalkan pesanan kita apa Mi? Foto dulu sebelum dikirim. Terus kemudian ketika diterima jadi kita walaupun semuanya itu via online ya dia online dan tidak langsung, tapi kita amanah ya, ada bukti. Nanti kita foto tersebut kita kirim ke luar negeri ke pemesannya. Iya, dan nanti ibunya ini bisa senangnya minta ampun ya? Kita itu bisa melihat sebuah senyum yang kadang sangat itu kejutan. Orang tuanya di rumah itu nggak tahu kalau mau dikasih uang buket besar itu, nggak tahu. Besar dari mana mas? Si doa ya ayo. Seperti itu mas. Saat ini kan kita pokoknya yang rakit saya, nah suami ini biasanya yang bantu nganter ke rumah kayak gitu. Jatuh bangun membangun bisnis ini mbak? Kalau jatuh bangun ya pasti ada ya Bia. Kalau dari buket itu kemarin kita dapat orderan fiktif. Dia itu minta buket uang terus ditambah minyak wanginya suruh berikan kita dulu, jadi nanti tinggal ganti gitu, kita belikan dari Shopee juga. Nah setelah rangkaian jadi itu yang order pura-pura sibuk, terus kita katanya suruh nyimpen 1 bulan ya Bia. Udah kita simpenkan, kita hubungi lagi katanya juga masih sibuk, belum sempat order dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya kita blok. Jadi harus lebih hati-hati. Orderan fiktif. Selain itu kalau suka dukanya di Shopee ya online ini ya itu ada retur mas. Jadi barang kita kirimkan kemudian misalkan COD itu nggak diterima, mungkin itu sebab yang order anaknya atau siapa gitu. Jadi nggak diterima kan otomatis barang kembali ke kita, dan barang itu sampai rumah itu udah lecek, udah penyok. Kalau boneka enggak ya, otomatis kita rugi waktu, iya rugi packing, iya. Dukanya seperti itu. Ada nggak perjalanan religi kita membangun ini? Mungkin keajaiban dari
Kalau kisah religi yang jelas bagaimana kita itu membangun usaha tapi niat kita itu baik kayak gitu. Makanya kalau berdoa kan harus ada sesuatu yang besar. Kita mau menerima sesuatu yang besar berarti kita harus memintanya untuk membantu orang lain. Kalau perjalanan religi apa Bi? Yang kamu aja. Saya kira untuk perjalanan religi Mas ya, itu yang pertama doa orang tua mungkin ya, doa orang tua. Kemudian juga kita ada amalan-amalan seperti misalkan apa Mi? Sedekah, infak, terus sholat duha ya Mi ya. Sholat duha. Kenapa kok saya katakan doa orang tua Mas? Ini ke rumah ini dulu awal corona ya. Corona apa awal corona ya? Ya corona, wis corona sih, awal kita masih di Ponorogo. Ponorogo. Kita itu niatnya itu gini, menemani orang tua, ibu lah. Ingin menemani orang tua di rumah itu. Jadi pengennya nggak meninggalkan orang tua tapi tetap di rumah dan bisa punya penghasilan. Ya, ya. Dan kita mohonlah kepada orang tua agar mendoakan kelancaran usaha ini gitu. Terus pengennya juga apa? membuat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Contohnya mungkin lapangan pekerjaan ya Mi ya. Iya, lapangan. Makanya kita itu selalu minta doa dari teman. Misalnya omset kemarin kita kan sedang anjlok banget ya. Saya itu bilang ke teman-teman, pokoknya semua kondisi Anaira itu milik kita semua kayak gitu. Saya bilang milik kita semua, di sini kita bersama-sama membangun, mendapatkan rezeki. Jadi Anaira bukan milik saya, bukan milik suami saya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua yang ada. Jadi mari kita sama-sama itu berdoa agar omsetnya itu enggak anjlok terus kayak gitu. Jadi kita bukan doa kita aja, tapi doa dari semua tim-tim kita. Kalau total karyawannya itu ada 9 sampai saat ini. Yang di kota 1, yang di rumah itu yang 8. Karyawan tetap ya. Itu ada 4 orang ya di sini di rumah. Kalau yang 4 di rumah karena membantunya karena ibu-ibu, jadi kita kasih pekerjaan yang fleksibel. Nanti kalau udah pekerjaan selesai baru store ke kita. Terus untuk aset yang didapatkan itu apa aja? Asetnya apa ya? Karena Anaira kan masih baru Mas hitungannya. Ini belum sampai 3 tahun ya. Untuk aset alhamdulillah kita sudah ada kendaraan. Terus dari Anaira dari beli tanah juga iya. Beli tanah untuk pengembangan ya. Itu nanti rencananya mau pengembangan di sebelah itu Mas. Karena rumahnya udah nggak muat. Rumahnya benar-benar nggak muat. Rencana kedepannya mau kita bangun untuk gudang atau toko Mas. Jadi, tapi di desa. Biar apa konsumen yang offline, karena kita juga rame Mas offline pas musim wisuda itu yang offline juga banyak ke sini. Jadi tempat ini gak muat gitu. Kan sampai dapur kita mau makan aja nggak bisa. Akhirnya kan ini rumahnya bekas Mbah ya. Makanya kita punya rencana menyisihkan dari hasil keuntungan itu pripun carane ben punya tempat yang layak, gedung yang layak begitu. Yang jelas kita no utang ya Bu ya. Kita hindar. Perputarannya aset itu kurang lebih ya 200 jutaan lah. Sekitar 200 juta. Soalnya kita akuntansi sendiri, accountingnya sendiri. Saya kan lulusan accounting, jadi tetap adalah laporan bulanan itu. Untuk kan omset per bulan sekitar, kalau saat ini sih 90-an juta. Kalau kemarin tembus 300 juta waktu musim hampir 400 ya. Iya. Kalau ditambah semua orderan ya setengah M. Habis 500 jutaan kalau ditambah orderan offline, kemudian orderan toko. Dan gitu. Itu murni dari nol. Tanpa riba. Kita prinsipnya itu sih Mas. Modal awal tadi uang jajan suami ya? Iya. Dari nol. Dari nol. Suami. Sampean mungkin bisa nggak percaya atau mungkin teman-teman bisa nggak percaya, tapi itu memang fakta, cerita kita seperti itu.
Terus harapannya atau doa-doa untuk Anaira Floris ke depannya. Bagian ini ya. Kalau harapan Anaira Floris itu ke depannya semoga kita itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Waktu overload itu kan kita belajar untuk, jadi kalau orderan rame itu kita bisa nyari karyawan pocokan kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa menyediakan bahan-bahan craft dengan harga terjangkau. Jadi orang-orang yang ingin berkreasi, terus kemudian ingin bikin sendiri kayak gitu kan dapat bahan-bahan craft secara terjangkau dan dekat. Terus kedepannya kita menjadi lebih bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar. Jadi kita bisa tetap di desa bersama orang tua, berdaya dan berusaha. Intinya semoga semakin lancar Semakin dan sukses jaya. Bu, ya. Oh, iya jelas sukses. Mohon doanya ya. Saran-saran untuk para perintis, saran-saran dan doanya. Untuk para perintis ya, walaupun saat ini apa yang kalian jalani, apa yang kalian lakukan saat ini belum menampakkan hasil. Kalau kalian itu gigih banget memperjuangkan, kemudian kalian merasa lelah tapi ada senyum, terus kalian merasa lelah tapi kalian bahagia, kalian wajib perjuangkan, berarti itu kalian sudah membangun sesuatu mimpi yang besar. Kalau kita seneng kan jadi Iya, diutamakan memang kalau mau mulai usaha itu senang dulu Mas. Hobi dulu. Hobi. Tapi jangan berhenti di senang ya, jangan berhenti di senang. Kita harus belajar ya. Namanya dunia online itu butuh banyak banget ilmu ya, Bia. Ini sedang mengembangkan apa? Kita selalu melakukan pengembangan ya, Bia. Baik itu belajar online terus atau offline ya. Jadi kita menikmati proses, tapi jangan lupa berprogres. Berprogres dan kreasi inovasi itu dari kunci dari kehidupan sebuah bisnis ya. Usaha. Jangan puas dulu dengan hasil penyampaian saat ini. Pokoknya harus terus berprogres. Dan satu lagi, jangan pernah bandingkan proses kalian dengan proses orang lain. Karena setiap orang itu memiliki jalan masing-masing ya. Kalau saat ini kita sedang membangun misalnya usaha floris ya. Usaha floris itu kan merangkai bunga-bunga seperti ini. Mungkin hasilnya jelek, tapi nggak apa-apa. Kalau dibandingkan orang yang sangat profesional jelas jauh. Tapi kalau kita menikmati proses, terus kemudian kita berprogres, itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi kayak gini, kalian tuh nggak perlu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian hanya perlu membandingkan diri kalian itu dengan kalian yang dulu. Jadi proses itu ibaratkan bunga ini ya. Ada yang masih kuncup, ada yang pendek, ada yang posisinya di atas, ada yang lebih pendek lagi. Itulah kehidupan saat ini ya. Jadi kita nikmati prosesnya. Ada yang masih merangkak, kemudian ada yang berjalan tapi masih terjatuh, kemudian ada yang berlari kencang. Itu nggak apa-apa, karena setiap orang itu punya progres dan proses masing-masing. Yang jelas tetap semangat dan terus istiqomah dan mengupgrade pengetahuan ya. Penting soalnya. Belajar terus, belajar sampai ke liang lahat. Membaca dan terus membaca. Semoga setiap yang berproses bisa mencapai titik kesuksesannya masing-masing dan nikmati setiap proses kalian masing-masing. Terima kasih. Sekian dari Anaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi saya pegang ya ini ya gitu aja terus ya Mas ya. Biar ada backgroundnya ya toh. Koyo carry.